Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Apa kabar? Semoga kita semua baik adanya. Tapi apapun, kita bersyukur atas penyertaan Yesus Kristus, atas kasih Tuhan kita. Sebelum merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita membaca dalam Galatia 6 ayat 1-10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, judul atau tema renungan malam kita hari ini adalah janganlah berhenti, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Hari ini kita hidup pada zaman individualis. Kita hidup hanya bagi kepentingan kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri. Kita tidak ingin melihat ke kanan, ke kiri, ataupun menolong orang di sekitar kita. Bahkan banyak juga orang yang berusaha menghindar dari orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi inilah ide Tuhan dalam kekristenan, yang walau ditulis Paulus pada masa itu untuk jemaat di Galatia, tapi masihlah sangat relevan dengan hati kita dan situasi kita saat ini. Waktu itu digambarkan ada permasalahan soal keuangan gereja untuk membantu gereja, untuk membantu perkembangan gereja. Gereja jemaat di Galatia terpecah. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Tentu karena adanya beberapa alasan saat itu. Karenanya Paulus kembali menegaskan dan mengingatkan semua jemaat untuk jangan sesat dan jangan jemu berbuat baik. Kamu harus terus menabur kebaikan, karena apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Setiap manusia dalam hati kecilnya mempunyai keinginan untuk berbuat baik. Asalkan ada kesempatan dan ada kemampuan, kita ingin dapat berbuat baik bagi sesama. Beberapa hal yang membuat kita malas atau kita berhenti dalam berbuat baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak mendapat balasan langsung atas perbuatan baik kita. Yang kedua, kita merasa perbuatan baik adalah bukan kewajiban kita. Kita tidak harus membantu orang itu, atau orang lain
mungkinlah bisa membantu orang itu, tidak harus kita. Yang ketiga, karena kita takut kita bantu, nanti malah kita dikritik orang. Kita dikatakan punya motivasi lain. Kita dibilang yang kurang baik. Kita dikatakan mencari keuntungan. Hal lainnya, karena orang yang kita bantu seringkali malah mengecewakan kita. Tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Bahkan ada juga banyak yang mengelabui kita, menipu kita. Itulah hal-hal yang membuat kita menjadi jemu berbuat baik. Kita berhenti berbuat baik. Katanya kebaikan itu akan berbalas. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Apa ada yang salah? Yang salah adalah konsep dan ekspektasi kita. Kita tidak bisa berbuat baik kepada orang dan kita membalas kebaikan. Kita mengharapkan orang itu membalas kebaikan kita. Selama kita berharap kepada manusia, maka kita dapat kecewa. Kita menjadi jemu, kita jera berbuat baik lagi, sehingga kita tidak melakukan kebaikan itu lagi. Bagaimana agar kita mau berbuat baik dan kita mau terus, kita tidak jemu berbuat baik? Yang pertama, kita harus ubah ekspektasi kita dalam perbuatan kita. Berbuat baik adalah sebuah panggilan. Berbuat baik bukan sebuah motivasi untuk mendapatkan sesuatu demi sesuatu. Berbuat baik adalah kesempatan untuk membantu sesama. Ubahlah ekspektasi kita. Berbuat baik adalah sebuah panggilan. Yang kedua, bahwa kita seharusnya tidak berjuang sendirian. Di dunia ini, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sudah dijadikan satu keluarga Allah. Sehingga seharusnya kita selalu bisa atau selalu mudah untuk saling membantu dan menolong satu sama lain. Kelemahan seorang akan ditopang oleh kekuatan orang lain, sehingga kita bersama-sama dapat bertumbuh melewati masa sulit di dunia ini. Yang ketiga, percayalah bahwa setiap perbuatan baik kita akan dicatat atau diingat oleh Tuhan kita. Dan memang itu janji Tuhan kepada kita. Jika mungkin orang atau mereka tidak membalas kebaikan kita, maka orang lain, dia ataupun dia, Tuhan yang akan mengirimnya. Banyak orang sudah mengalami hal itu. Banyak pengalaman, banyak kesaksian juga yang sudah diberikan orang tentang hal ini. Itulah 3 hal yang sebaiknya kita ingat sehingga kita tidak mundur dalam berbuat baik. Kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun, berbuat baiklah. Apabila kita berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan kita itu. Bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Kita sekarang sadar bahwa kita adalah keluarga Allah. Kita juga bukanlah orang yang sempurna. Kita membutuhkan orang lain. Dan tentunya orang lain juga membutuhkan kita. Karenanya, berbuat baiklah. Kita yang berikan yang terbaik dari kita. Karena berbuat baik bukan hanya urusan antar manusia, antara kita dengan dia atau antara kita dengan mereka. Indahnya, ini adalah urusan antara kita dengan Tuhan kita. Ingatlah. Dan berbuat baik bukan melulu hal yang besar. Bukan soal memberi bantuan saja. Pun bukan membantu sesama, bukan melulu soal materi atau keuangan saja. Tetapi meringankan beban sesama, memberi tumpangan, memberikan kursi, mendahulukan orang lain di jalan, mendengarkan orang berbicara, membukakan pintu, bahkan memberi senyuman adalah perbuatan baik juga. Janganlah jemu berbuat baik. Orang yang murah hati berbuat baik pada dirinya sendiri,
tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amsal 11 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kadang tidak mudah berbuat baik, lagi dan terus. Tetapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih sudah ajarkan kami agar kami tidak berhenti, tidak jemu-jemu berbuat baik, karena Engkaulah Tuhan yang sudah mengasihi kami. Ingatkanlah kami ke depan ini ya Tuhan, untuk sedapatnya selalu berbuat baik bagi sesama kami. Kami akan beristirahat dan berkegiatan esok hari. Pimpin dan sertailah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.